Ada dua kondisi Bapak Ibu yang boleh atau tidak ada iftitahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mensyukuri semua nikmat Allah atas perintah-perintah Allah, bahwa semua nikmat yang kita terima dianjurkan dan diharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita selalu mengucap Alhamdulillah. Bahkan dalam kondisi susah sekalipun tetap kita mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang kita hadapi. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti perintah-perintahnya agar kelak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, engkau akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini di majelis ilmu ini bagian dari cara kita mencintai Rasulullah, sehingga kelak kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih pada bab salat, tentang sunanus shalah, yaitu sunat-sunat di dalam salat sehingga menambah kesempurnaan salat kita. Jadi kalau kita tidak kerjakan sunat ini tidak membatalkan salat, tapi kalau tidak dikerjakan ya kita tidak sempurna ibadah sholatnya. Tentu kita ingin kesempurnaan di dalam ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, doaul iftitah, yaitu doa pembuka setelah kita melaksanakan takbiratul ihram. Tapi ada dua kondisi Bapak Ibu yang boleh atau tidak ada iftitahnya. Ini. Jadi ada dua kondisi, dua waktu itu yang dikecualikan doa iftitahnya. Yang pertama adalah sholatul janazah. Nih, kalau sholat jenazah tidak ada inni wajjahtu wajhiya, langsung begitu kita selesai takbir baca Fatihah, kemudian yang kedua selawat, yang ketiga doa. Demikian juga kadang orang menggabungkan antara takbir ketiga dan keempat itu doa, kemudian begitu takbir keempat selesai langsung talam. Atau ada juga yang begitu takbir keempat Allahumma la tabtinna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang tidak disunnahkan doa iftitah itu adalah al-masbuq idza adrakal imam fi ghairil qiyam fa innahu la ya'ti bi du'ail istiftah. Jadi orang-orang yang masbuk yang tidak mendapatkan imam sedang berdiri, jadi dia imam sudah ruku, dia datang langsung ruku, atau dia menemukan imam sedang sujud, dia takbir langsung sujud. Nah, nanti di saat sudah bangun tidak perlu ada doa iftitah ini. Atau antara dia pas ruku kemudian masuk, karena kalau ruku kita dapatkan sudah dihitung 1 rakaat. Jadi langsung masuk ruku, tidak ada doa iftitah. Berarti ada 2 pada sholat jenazah dan pada orang masbuk yang bukan sedang berdiri. Jadi masbuk bukan sedang berdiri. Itu yang kedua, dikecualikan doa iftitah. Kemudian yang berikutnya min siyagil iftitah, tentang segat-segat doa iftitah. Ini bagaimana dulu kalau kita hanya diajarkan oleh guru-guru kita, semoga mereka mendapat pahala besar dari apa yang telah diajarkan kepada kita, para guru kita, supaya tidak banyak yang kita tidak repot, sehingga mereka menghafalkan kepada kita 1 saja. Padahal doa iftitah itu banyak sekali, ya, ada 5 segat itu, 5 doa iftitah yang kita harus hafal. Nah, kalau kita bisa hafal Bapak Ibu, kita bisa variasi, sekali kita pakai ini, yang sekali pakai ini. Nih, cuma kadang kita hanya 1 saja kita pakai. Yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW waktu berdoa iftitah, selesai takbir Nabi kemudian sakata hunayyatan qila qabla an yaqra. Jadi sebelum membaca Fatihah, kemudian Nabi diam sebentar, ini sebelum membaca Fatihah. Faqultu, kata sahabat, ya Rasulullah bi abi wa ummi ara'aita sukutuka bainat takbir wal qiraah ma taqul. Jadi sahabat ini Masya Allah, kalau dia lihat sesuatu yang janggal menurut dia, langsung dipertanyakan kepada sahabat, ya Rasulullah, antara bacaan dan takbir kok Rasulullah diam? Bi abi anta wa ummi, maksudnya itu ungkapan yang sangat dekat sekali. Gimana Rasulullah? Kok Nabi diam antara membaca Fatihah dan takbir? Mataqul, apa yang Nabi baca? Qala, kata Nabi, aqulu, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya Allahumma ighsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barad. Nah, ini doa iftitah. Sudah hafal ini Bapak Ibu? Nah, ini sebenarnya termasuk juga doa sholat jenazah, ya. Ini juga doanya. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini yang pertama. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barad. Nah, itu. Jadi itu doa iftitah pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis riwayat Ibnu Umar qala. Beliau mengatakan,
bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, idz qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang di antara jamaah itu, di antara kaum, di antara jamaah ini mengatakan, jadi bukan Nabi yang mengatakan tapi jamaah yang mengatakan. Apa kata mereka? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini. Jadi ini di antara doa iftitah. Begitu kita takbir, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kayak kita takbir apa namanya? Idul Fitri lah atau Idul Adha. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi, ajibtu laha fata'ajjaba laha abwabus sama, futihat laha abwabus sama. Ini. Jadi ternyata Bapak-bapak, ketika ada di antara jamaah yang mengatakan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, kata Nabi, heran saya katanya. Kenapa? Kenapa heran? Futihat laha abwabus sama. Dengan kalimat tadi itu dibuka pintu-pintu langit. Itu. Makanya sekali-kali yang lain kita pakai apa namanya? Doa iftitah. Ini kata Nabi, heran saya dengan jamaah yang membaca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dibuka pintu-pintu langit, bukan satu pintu, pintu-pintu langit. Faqala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik, dan saya tidak pernah meninggalkan doa ini, kata Ibnu Umar, sejak Nabi mengatakan itu. Jadi sejak Nabi menyabdakan bahwa ketika kita mengatakan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sejak itu saya tidak tinggalkan, kata Ibnu Umar, sampai beliau meninggal dunia. Ini Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Itu doa yang kedua, doa iftitah yang kedua. Kemudian doa iftitah yang ketiga, hadis riwayat Aisyah wa Abi Sa'id wa ghairihima. Jadi bukan satu sahabat, Aisyah, Abi Sa'id dan sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan juga doa iftitah yang lain. Nah, apa itu? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha shalah qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mulai doa iftitah, beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini ya, kontek-kontek ini tidak terlalu panjang kita, apalagi di saat tarawih. Ini sudah kita baca yang pendek ini, tapi kadang tarawih kita tidak pernah iftitah ya, langsung aja, padahal tadi pengecualian ada dua iftitah itu, di saat kita apa namanya sholat jenazah dan di saat kita masbuk. Nih. Jadi apa namanya, hadis riwayat Aisyah ini pendek sekali. Ini iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, perlu ditulis ini terus kita hafal nih. Nah, kemudian yang keempat, sebelum terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, doa iftitah itu adalah sebagaimana disabdakan dari hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ila shalah, apabila Nabi bangun salat,
Kemudian Nabi mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini yang biasa kita, ya. Tapi kita kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Nah, sampai di sini kita biasa wa ana awwalul muslimin. Tapi sebenarnya masih ada lanjutannya. Lanjutannya itu Nabi mengatakan, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'tarabtu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini lamai, tapi ini kalau kita hafal, ya. Nah ini jadi panjang menurut doa iftitahnya. Tapi tadi ada yang pendek. Nah, wa yuqalu, dan dikatakan, coba lanjutannya ini, wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli. Jadi Nabi doa iftitah yang tadi itu baik di fardu maupun sunat. Lah kalau tiang pelenggih jak kalingpiran dia iftitah di sunat. Bahkan ayat kadang tak kita baca di sunat. Cukup Fatihah kemudian kita selesai. Nah ini. Jadi Nabi itu beliau membaca di fardu dan sunat mimma kana yasabtitu bihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail ma jafi. Nah, jadi kalau di dalam salat malam lain lagi iftitahnya Nabi, doa iftitahnya. Kalau di salat tahajudnya, lah perasaan saya tidak pernah saya iftitah di waktu tahajud itu. Begitu kita takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin, gitu setelah baca basmalah. Tapi Nabi riwayat Aisyah. Jadi Aisyah ini kan karena rumah Nabi itu cukup untuk tidur berdua. Jadi kalau Nabi mau sholat tahajud, itu Siti Aisyah waktu Nabi takbir dia julurkan kakinya. Waktu Nabi takbir berdiri karena lama sampai 5 juz satu rakaat. Bega pemedam itu kalau 5 juz. Nah ini. Kemudian pas Nabi sujud terpegang kakinya Aisyah, dia tarik merkuk kakinya, dia membiarkan tempat sujud Rasulullah. Berarti kan cukup pada dengan 2 satu kamar. Coba la ilaha illallah, mengita kamar 4 kali 5 kamar kita 4 kali 3, terus kasur kita American yang lah kalau kita buang diri itu ketonjal 7 ke atas. American yang dengan dipannya itu 17 juta harganya. Ada yang belasan juta, ada yang 9 juta, tergantung mereknya. Iya, jadi ini Nabi berdua, kata Aisyah, kalau Nabi sujud saya tarik kaki, memberikan kesempatan bagi Nabi untuk sujud. Berarti kan kode ganti gedeng Rasulullah ini, kode ganti. Ini kita rumah sudah besar, itu ngeluh doang bilang jeluh ini, la ilaha illallah. Kita ini melet tamu surga lagu kita ngeluh terus setiap hari. Rasulullah yang rumahnya sedikit kecil, tapi Masya Allah beliau gembira dan berkah rumahnya karena malam-malamnya diisi dengan tahajud. Ini diisi dengan qiyamul lail.
Nah, sehingga kalau di malam tahajudnya beliau mengatakan dalam doa iftitahnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadik fama kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq biiznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nah, ini itu doa doa iftitah Nabi pada waktu sholat malam. Nah, kalau kita mau cepat-cepat selesai aja ini. Nah, itu bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sunat di dalam sholat. Tapi kalau Imam Ahmad ini wajib. Jadi doa iftitah menurut Imam Ahmad itu wajib. Tapi jumhur sunat. Kalau kita tidak baca doa iftitah kalau Imam Ahmad, nanti disunnahkan kita sujud sahwi. Itu karena dia wajib as-shalah, bukan rukun tapi wajib. Lebih rendah. Tapi kalau jumhur ulama itu sunat. Karena jumhur ulama itu rukun sunat. Rukun salat, sunanus salat. Nah, kemudian yang kedua adalah sunat salat itu al-isti'adzah qabla al-qiraah. Jadi membaca a'udzubillah sebelum kita basmalah di dalam semua salat ketika kita mau baca Fatihah. Tapi kadang kita lupa, nggih. Biasanya langsung bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya disunnahkan kita, periduk kita ini dapat pahala, kita disunnahkan baca isti'azah. Nih, isti'azah itu sirron, kita baca dengan sir, baru bismillah, tergantung. Yang jahar baca jahar, yang sir baca sir. Begitu kita mengatakan Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sir kita baca isti'azah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu, isti'azah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pernah saya ngaji di satu tempat, saya bilang setelah kita takbiratul ihram dan baca iftitah, langsung kita membaca Fatihah. Itu kita membaca Fatihah atau Al-Fatihah. Heran dia, perasaan saya nggak ada itu Pak Ustadz, katanya membaca Al-Fatihah itu. Tuh, apa yang Bapak baca? Selesai baca doa iftitah. Yang sering saya baca itu Alhamdulillahirabbil alamin, dia bilang. Ya itu namanya Fatihah, saya bilang Al-Fatihah. Nah, maunya dia itu begitu, maksud mereka begitu selesai baca doa iftitah langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah itu. Jadi Fatihah itu ya itu Alhamdulillah itu. Nah, jadi isti'azah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi segatnya isti'azah ini Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini ada 3 cara membacanya. Sesuai apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan dia dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Dan ini wasi' kata beliau, masalah yang sangat luas. Artinya bisa mana saja. Yang pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah umum kita membaca segat, ini sudah umum. Makanya di dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz
billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini. Nanti coba dibuka Qur'annya biar jelas. Nah, kemudian yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu segat yang kedua. Cara membaca basmalah yang kedua. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau pilih yang lain, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafathihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafathihi. Nah, ini. Jadi ada 3 segat isti'azah. Tapi yang umum yang biasa kita lakukan itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan sir waktu salat, kemudian baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kemudian Bapak Ibu, apakah di setiap baca Fatihah harus kita isti'azah atau enggak? Kan kalau salat subuh 2 kali, kalau kita baca Fatihah, kalau salat zuhur berarti 4 kali Fatihahnya. Nah, apakah setiap rakaat kita harus membaca isti'azah? Qalal aktsarun, kata para ulama, kebanyakan ulama, yajzi'uhu an yasta'idz fi awwali rak'atin faqat. Jadi cukup kita isti'azah baca a'udzubillah pada rakaat pertama saja. Nah, pada rakaat berikutnya tidak perlu lagi. Jadi cukup kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, at-ta'min ba'dal Fatihah, mengatakan amin setelah membaca Fatihah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza ammanal imam fa'aminu, fa in wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengatakan amin, maka katakanlah amin. Ini. Karena sungguhnya apabila aminnya imam itu bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi semua kita mengatakan amin dengan jahar. Ini, jadi jahar itu dengan jelas, ya. Amin. Wa yajharu biha wa yamuddu biha sautah. Itu. Jadi kita jahar dan panjangkan suara kita. Nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah. Jangan pelit lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini keren memang. Amin. Nah. Tapi kita disunnahkan memanjangkannya. Amin. Nah, begitu. Kemudian Bapak-bapak, ya, kita cukupkan dengan ini karena masih panjang. Besok kita lanjutkan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul intiqal, ya, takbir pindah dari satu rakaat ke rakaat yang lain, sunat. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah wa qaulu rabbana walakal hamdu. Ini juga semuanya sunat. Jadi begitu kita ini setiap takbir Allahu Akbar, jadi imam takbir kita juga ikut takbir. Sami'allahu liman hamidah. Pada imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ini. Jadi ada beberapa sigat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu,
ada 4 cara Rabbana walakal hamdu ini, cara membacanya. Begitu kita takbir. Pertama adalah Rabbana walakal hamdu. Begitu imam mengatakan Sami'allahu liman hamidah, kita makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang kedua adalah Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ditambah Allahumma. Kalau yang pertama tadi Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian ini yang sahih dari Nabi, yang ke cara 4 cara ini. Kemudian yang ketiga Rabbana lakal hamd. Jadi enggak ada wawunya. Yang kedua Rabbana lakal hamd. Kemudian yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu. Jadi singkat ya, jadi gampang dihafal. Yang pertama Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Yang ketiga dan keempat Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah ini. Kalau di Mekah dipanjangkan Sami'allahu liman hamidah. Kata imam, dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah itu. Jadi dia sambut. Karena kalau pendek nanti yang jauh-jauh tidak dengar, maka dia panjangkan. Nah ini ada 4 segat sebagaimana yang disabdakan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, sallu kama raaitumuni usolli. Jadi salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang ketujuh dan seterusnya sunat-sunatnya besok kita akan lanjutkan. Cukup sekian kajian kita pagi ini, insyaallah tentang sunanus shalah. Sunat-sunat salat ini kita akan masih terus lanjutkan ya sampai selesai pembahasan kita. Karena fikih ini kitab kebetulan sahih fiqhus sunnah. Jadi semua hadis-hadis yang tertera di dalam fikih ini semuanya sudah sahih, sudah dikeluarkan yang lemah-lemah. Jadi semua sahih apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab salat tentang sunanus shalah, yaitu sunat-sunat di dalam salat